yang perlu kita tekankan kembali ya, yang perlu kita tekankan adalah berkaitan dengan resiko ya, berkaitan dengan manajemen resiko atau risk management. Tidak semua orang mau menjalankan manajemen resiko, walaupun sudah dipelajari berulang kali, walaupun sudah berulang kali kita pelajari. Tahu ilmunya, tetapi mempraktekannya berat, ya. Karena tadi ambisi untuk dapat profit, pengen dapat profit, pengen cepat dapat profit, pengen dapat profit yang gede dan sebagainya. Pengennya yang instan, sehingga tidak bisa mengatur manajemen keuangannya. Nah, dalam risk management ini yang paling penting adalah resiko yang kita ambil. Ini harus disiapkan dari awal. Kita ini mau ngambil resiko yang berapa? Apakah 2% per transaksi atau mungkin 5% per transaksi, sehingga tidak mungkin habis kalau kita jalankan dengan baik. Makanya tadi bagian dari kegagalan entry adalah mengambil resiko terlalu besar. Yang paling normal adalah 2% per transaksi. Bukan berarti hanya semuanya harus 2%, enggak. Karena tingkat psikologi orang berbeda. Orang punya modal 100 juta dan punya modal 1 miliar, beda tingkat psikologinya. Sehingga resiko ini juga berbeda. Mungkin 2%, mungkin ada yang 5%, silahkan. Yang penting ada batasan resiko. Berapa resiko per transaksi, misalkan ya, resiko per trade. Kemudian berapa resiko per hari, misalkan. Berapa resiko per hari. Ya, misalkan satu hari kita batasi 10% sudah. Artinya apa? Ketika satu hari satu transaksi kita batasi 2% misalnya, maka saat kita entry 5 kali gagal, maka ini sudah 10%. Kalau sudah tercapai maksimal hentikan sudah. Ada yang salah di sana. Ada yang tidak pas yang kita lakukan. Mungkin kita terlalu terburu-buru, mungkin tadi saya tidak memperhatikan wilayah support resisten, mungkin saya tadi tidak memperhatikan range hariannya, atau saya tidak memperhatikan lot yang digunakan, sehingga bisa terlalu jauh bergeraknya, sehingga bisa terlalu melebar. Nah, ini yang nanti harus kita betul-betul perhatikan. Tidak mungkin MC ketika kita betul-betul jalankan dengan baik. Karena satu transaksi sudah kita batasi sesuai kesepakatan kita, misalkan mau 2% kayak mau 3%, 4%, itu pilihan, kita uji dulu. Dan batasi satu hari itu kalau misalnya rugi sekian, sudah selesai. Ada yang salah, mungkin saya harus banyak perdalam teknikal. Saya harus perbanyak melatih diri skill untuk membaca candle. Saya harus perbanyak melatih diri disiplin dengan angka lot yang kita gunakan. Dan seterusnya, itu harus diuji dengan latihan dulu. Tanpa kita mau latihan, nanti ujung-ujungnya kita menggunakan lot yang tidak pernah kita gunakan. Sehingga kita recovery saat sudah menggunakan real account, dan itu fatal akibatnya. Recovery coba-coba dengan menggunakan real account, apalagi dengan modal yang besar, dengan risiko yang besar. Yang ada nanti ya setor uang saja kita. Ada sebagian yang memang bandel ya, dengan pengalaman itulah saya bisa lebih kuat, silakan. Tetapi diingat harus dibayar mahal dengan modal kita. Dan kalau itu memang pilihannya sudah cocok, tidak masalah, sudah memahami resikonya. Belajar kalau tanpa menggunakan real account tidak semangat, ya silahkan. Artinya sudah siap dengan modal kita untuk kita investasikan dengan menggunakan real account tadi. Jadi trading jangan dilihat kemudahannya, melihat orang sana profit enak, melihat sana screenshotnya enak. Mereka profit itu belum tentu harian, belum tentu setiap hari bisa konsisten. Mungkin yang disampaikan itu hanya sekian, hanya untuk biar orang itu tertarik, bisa jadi seperti itu. Nah, yang paling penting coba kita uji sendiri,
Kita belum punya kemampuan sampai di sana mungkin, tapi kita mau berusaha untuk belajar. Itu yang paling penting ya. Saya tidak mau teman-teman juga terkecoh atau mengikuti sana sini. Belajarlah fokus ke kemampuan, yakin dengan kemampuannya. Kalau tidak yakin dan tidak bisa, maka keluar dari zona seperti ini. Cari bisnis lain yang betul-betul nyaman dan sesuai. Jangan dipaksa, kalau dipaksa nanti habis, pasti habis. Karena ini membutuhkan perhatian yang serius, harus mengorbankan banyak waktu, banyak pikiran, banyak tenaga dan modal tentunya. Ya, tidak semudah kita hanya entry, buy dan sell. Ya, bukan seperti ini. Jauh sekali kalau hanya bisa begini. Tidak cukup dengan kita bermodal pola candle. Yang saya lihat itu kebanyakan dicetak banyak sekali, ditempel-tempel di sana. Ya, saya lihat kemarin pas saya survei ke teman-teman, saya lihat ada yang di kamar, ada yang dicetak banyak sekali. Ya, pola candle. Apakah salah? Tidak ada yang salah di sana. Tetapi ketika kita hanya menghafal tanpa kita banyak menerapkan, tanpa ada yang memberikan petunjuk di sana, maka yang ada akan selalu menemukan kesulitan, akan selalu menemukan hal yang berbeda, sehingga hal yang berbeda itu membuat kita jadi bimbang. Dan tidak cukup kita hanya belajar begini, tidak cukup di sana ya, tidak cukup kita memahami pola-pola candlenya tanpa kita banyak praktek menguji skill kita. Oke, ya, ini sekilas untuk mengingatkan teman-teman. Kembali ke market ya, sekali lagi masih berada seperti ini, masih cukup jauh sekali ya. Jauh dari pergerakan satu arahnya yang lebih dominan. Memang sekali lagi arah sudah mau ke bawah, tetapi masih terhenti. Ya, nanti tiba-tiba akan melesat. Ya, sehingga kita bisa jaga, kita bisa lakukan pending order di bawahnya. Kenapa kita menggunakan pending order? Karena pending order itulah kita bisa lebih meyakinkan, kita bisa mendapatkan harga terbaiknya. Kalau tidak terbiasa ya sudah, kita entry sell misalnya, kemudian kasih batasan resikonya atau kasih recovery-nya di mana. Oke, itu sekilas yang mungkin kita sampaikan. Saya pengen teman-teman banyak menyampaikan ya apa yang menjadi catatannya, sehingga kita bisa bahas, bisa berdiskusi bersama-sama. Khususnya teman-teman yang baru, yang banyak belajar tapi belum banyak praktek ya, belum banyak praktek. Biasanya kalau belum banyak praktek, belum banyak mengalami berbagai kondisi pasarnya. Yang ada adalah oh ternyata betul, oh ternyata ini alasannya betul, oh ternyata ini teorinya betul. Yang ada dalam benak hanya betul-betul saja. Tidak tahu nanti ketika sudah entry, kemudian marketnya berbalik sedikit aja sudah panas dingin. Kalau kita tidak punya skill, kemampuan untuk menahan tingkat kecemasan kita.